Bang Jai, gimana nih terkait eh, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan Wan Prestasi kepada Reja Gladys. Abang sendiri mendengarnya gimana Bang sebagai praktisi hukum? Saya sih kaget ya, kaget, bingung, dan apa ya, nggak habis pikir gitu loh. Kok bisa gitu loh. Tiba-tiba ya kuasa hukumnya menginformasikan di media bahwa gugatan terkait Wan Prestasi ini kita Mirzani dicabut. Ya, itu tanda tanya, ada apa dan kenapa gitu loh. Saya sempat bikin video akan hal itu gitu loh. Ini sebuah pertanyaan besar gitu loh. Ya enggak, apalagi dengan alasan katanya pencabutan itu berkaitan dengan bahwa Nikita Mirzani ingin fokus pada kasus pidananya. Sebenarnya alasan itu kalau menurut saya tidak make sense gitu loh. Ya enggak, karena pada sidang berikutnya yang pasti Nikita Mirzani kan nggak harus hadir, sudah ada kuasa hukumnya kan, tapi itu digunakan alasan. Ya, seperti itu. Nah ini kan berarti alasan abang apa ya bisa dibilang menyayangkan itu kenapa Bang? Dia kan beralasan ingin fokus ke kasus pidananya gitu. Begini loh, dalam posisi strategi hukum ya, artinya bahwa gugatan itu hadir setelah setelah Nikita Mirzani dijadikan tersangka ya di proses hukum, dan itu hadir sebagai bargaining daripada kasus pidana itu, ya enggak, kita berharap itu menjadi bargaining positioning terkait kasus pidana yang ada gitu loh. Nah, begitu mendengar kemarin katanya ini dicabut dengan alasan ingin fokus pada kasus pidana, itu sebuah blunder kalau menurut saya ya, langkah yang tidak tepat ya. Kalau memang faktanya gugatan itu kuat, gugatan itu berdasarkan perhitungan bisa dimenangkan gitu loh. Artinya kalau kalkulasi saya, kenapa itu dicabut, sepertinya alasannya bukan itu gitu loh. Karena kalau saya dalam eh, sebuah perkara saya cabut itu, bergening posisinya bila kita anggap itu yang kita lakukan itu gugatan itu lemah, ya enggak, kita anggap tidak menang, ya untuk apa lebih kita cabut. Itu sih rata-rata gitu loh. Tidak alasannya seperti tadi, karena bagaimanapun kan Nikita Mirzani tidak perlu fokus di sana karena udah ada kuasa hukumnya, sidang juga dia tidak perlu hadir setiap sidang kan, gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu sebuah tanda tanya, ada apa ya, hingga saat ini belum ada jawabannya. Nah ini kan dari pihak Reja Gladys menyebutkan kalau misalkan memang tindakan tidak menjabut Wan Prestasi ini ancamannya hukumannya pidananya semakin berat. Gimana Bang tanggapan hal tersebut? Ya itulah gitu loh kan yang saya sebutkan tadi, bahwa eh, Kalau tidak menjabut gugatan ini kan hadir akibat dampak dari proses hukum pidana yang Nikita Mirzani jalani kan gitu, sebagai bargaining position gitu loh, dengan harapan gitu loh apabila gugatan ini dimenangkan gitu loh, maka bisa saja gitu membatalkan pidananya atau meringankan dan sebagainya kan gitu. Nah, begitu ini dicabut ya saya bilang itu blunder gitu loh. Bisa saja gitu loh nanti justru menguatkan posisi kasus pidananya seperti itu. Maaf ngulang lagi Bang. Tapi Reja Gladys menyebut kita tindakan itu sudah tepat karena kan kalau nggak dicabut akan semakin berat gitu. Hukuman untuk Nikita kalau Wan Prestasi itu. Ya tidak seperti itu gitu loh. Tapi kalau saya bilang itu kan persepsi dia gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau memang sejak awal gugatan Wan Prestasi sudah diperhitungkan dan memiliki cukup bukti gitu loh, gugatan itu kuat akan dimenangkan, kenapa harus dicabut gitu loh kan. Seperti itu gitu loh. Justru setelah begitu dicabut kan malah justru banyak pendukungnya yang kecewa. Iya kan, gitu loh. Banyak selama ini yang menyemangati, yang berkor-kor, jadi malah apa ya, tidak bersemangat lagi gitu loh. Ya termasuk saya sendiri agak bingung dan
kecewa gitu loh. Kenapa harus dicabut gitu? Jalan aja dulu gitu loh kan. Ini kan proses juga masih mediasi. Ini proses mediasi persidangan gitu loh, belum dimulai gitu loh kan. Seperti itu. Belum pembacaan gugatan dan sebagainya gitu loh. Ini masih apa namanya? Masih di awal seperti itu gitu loh. Nah ini kan dari Reja Gladys, pihak Reja Gladys ya bang, apa kalau one prestasi mereka itu dibilang modus hukum yang gagal, itu gimana bang tanggapannya? Kalau persepsi ya berbeda itu hal yang wajar, itu silahkan ya, karena bagaimanapun seperti Reja Gladys dan kuasa hukumnya pasti mereka berbicara untuk kepentingan kliennya kan, untuk kepentingan mereka gitu loh. Jadi ya silahkan aja, sah-sah aja, itu haknya mereka gitu untuk mengungkapkan apapun pendapat hukumnya gitu loh, seperti itu gitu. Nah ini disebut halu gimana bang terkait gugatan one prestasi ini oleh pihak Reja Gladys? Ya, saya bilang tadi itu haknya Reda Gladys walaupun kuasa hukumnya. Nah, makanya saya pertanyakan, ini kan awalnya kan kubu Nikita Mirzani ini kan yakin menggebu-gebu dia memiliki bukti yang kuat gitu loh kan. Seperti itu gitu kan. Ya, makanya kita dukung gitu loh, Bang. Seperti itu kan. Artinya kan ini kan sekaliber Bang Fahmi ini kan pengacara yang luar biasa hebat gitu loh. Artinya tidak disaksikan lagi gitu terkait strategi dan pemikirannya gitu loh. Artinya pada saat mengajukan gugatan one prestasi itu sudah diperhitungkan, ya enggak? Kan udah banyak gitu loh di media menyatakan dia memiliki bukti yang kuat dan sebagainya gitu loh, seperti itu gitu loh. Makanya kalau begitu dicabut ya jelas pasti menguntungkan Reja Gladys gitu loh kan. Nah berarti yang kedepannya sidang akan seperti apa bang? Abang sendiri kan sering mengikuti hadir langsung gitu. Ya kalau sidang besok ini kan terkait Nikita Mirzani kalau tidak salah berkaitan dengan apa namanya, tanggapan dari majelis hakim ya terkait eksepsi Nikita Mirzani ya. Nah nanti kita lihat ya apakah ditolak ataukah diterima eksepsinya ya ini. Jadi kita tunggu besok Kamis ini. Maka harapan abang mungkin akan seperti apa nih bang? Ya kita semoga gitulah apapun ini yang terbaik lah buat Nikita Mirzani ya. Karena bagaimanapun sekali mendukung ya saya tetap akan mendukung gitu loh. Kekecewaan itu boleh hadir gitu ya. Semoga apa namanya eksepsi Nikita Mirzani ini diterima majelis hakim pada sidang esok hari. Oh, kemarin dia sempat ditolak di mana bang dengan kamera tersebut? Eksepsinya? Belum sih, belum ada informasi terkait hal itu. Kemarin sidang kan kalau tidak salah ya bang, eksepsinya ditolak oleh JPU yang kemarin itu. Nah itu gimana bang dengan kabar? Kalau terkait penolakan JPU itu hal yang wajar karena kan ini kan pihak yang berseberangan. Masing-masing kan pasti akan mengamankan posisi dan argumentasi hukumnya gitu loh. Yang itu hal yang lumrah, hal yang wajar ya. Jadi makanya harus ditengahi dengan pendapat dari majelis hakim besok akan seperti apa. Seperti itu, Bang.